فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para jemaah dan ikhwah wal akhwat a'azakumullah, di malam Selasa, Yaumul Itsnin, malam Selasa ini kita melanjutkan kajian pekanan kita. Sekarang kita masuk pada kitab yang ketiga, yaitu kitab Silsilatul Syahih Rasail karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu Kitabul Kabair. Di kitab ini beliau membahas tentang masalah dosa-dosa besar. Kitabul Kabair artinya kitab yang menjelaskan kepada kita tentang dosa-dosa besar. Kitab ini dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya. Di halaman kelima, setelah beliau memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa ba'du fa inna Syekh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala allafa mu'allafatin katsirah nadiratan mufidatan fi bayan tauhid wal amri bihi wa bayan syirik. Kata beliau, sesungguhnya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau banyak, karangan beliau sangat banyak dan nadirah, karangan yang boleh dikatakan signifikan, yang memberikan faedah banyak sekali kepada kita kalau kita mempelajari dan membacanya, terutama di dalam menjelaskan tauhid, itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid di sini adalah ibadah, tauhidul ibadah. Dan perintah untuk beribadah tersebut, dan juga menjelaskan tentang lawan ibadah adalah syirik. Lawan ibadah syirik. Lawan tauhid adalah syirik. Dan larangan wan nahyi anhu wa fi bayanil ma'asi wa dhunub. Dan juga lawan daripada tauhid tersebut. Di bawah syirik itu adalah maksiat-maksiat, dosa-dosa, bid'ah-bid'ah, wan nahyi anha li'annaha tanqusu tauhid. Kullu dzalika min babin nasiha lil muslimin. Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita dalam kitab Kabair ini, ya, tentang dosa-dosa besar mana
dosa-dosa besar tersebut yang akan membatalkan keislaman seseorang. Mana dosa-dosa besar tersebut yang akan mengeluarkan seseorang daripada Islam. Nah juga dijelaskan oleh beliau tauhid tadi, ibadah tadi, dan lawan daripada tauhid dan syirik. Dan di bawah kesyirikan itu adalah bentuknya bid'ah-bid'ah, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat-maksiat dan sebagainya. Dan keseluruhan itu tidak lain, tidak bukan adalah bentuk nasihat kepada kita. Ingat nih, bentuk nasihat kepada kita dan kaum muslimin secara keseluruhannya. Wa da'wah ila Allah azza wa jalla wal islah fil ard. Dan tujuannya berdakwah kepada Allah. Ingat kata-katanya. Wa da'wati ila Allah, berdakwah kepada Allah. Artinya mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak orang kepada pribadinya. Bukan mengajak orang kepada firqah, kelompok dan golongannya. Bukan mengajak orang kepada partainya. Bukan mengajak orang kepada organisasinya. Bukan mengajak orang kepada sukunya, kepada bangsanya, kepada kaumnya. Tetapi ad-da'watu ila Allah, lihat. Dakwah ila Allah azza wa jalla. Dan itu memang tugas wadhaif, tugas daripada seluruh para nabi. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia diutus oleh Allah azza wa jalla untuk mendakwahi manusia kepada Allah. Ingat jemaah. Ya, Allah jalla wa ala mengatakan kepada kita, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul hadhihi sabili. Allah jalla wa ala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili." Inilah jalan saya. Apa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Saya mengajak orang, manusia kepada Allah. Dan mengajak manusia kepada Allah jalla wa ala basiratin. Lihat di ayat itu surah Yusuf, ala basiratin, di atas ilmu. Dan ini mendakwai orang kepada Allah dibangun di atas apa? Ilmu. Dan tidak ada seorang nabi pun, dan seorang para nabi dan rasul, atau seorang ulama pun yang berdakwah kepada Allah tidak ada ilmu. Tidak ada itu. Tidak ada ceritanya, ya Ustadz, ya, saya berdakwah kepada Allah. Perlu tanya dulu, ada ilmu enggak? Kalau enggak ada ilmu enggak? Harus dia mengajak orang kepada Allah, berilmu dia. Dia berilmu tentang dakwah itu berilmu dia. Apa yang akan dia dakwahkan itu ilmu dia. Dan dia berilmu tentang orang yang akan diajak. Ini bagaimana orangnya. Itu ilmu dia. Enggak asal-asalan aja. Dakwah bukan, Pak Rahmatullah, bukan kaleng-kaleng atau bukan abal-abal. Dakwah bukan suruh orang mampu. Enggak. Dakwah Allah Jalla wa'ala mengajarkan kepada nabinya, ad'u ilallah ala basiratin. Saya mengajak orang kepada Allah di atas ilmu. Kalau dia mengajak orang kepada Allah tanpa ilmu, yang hasilnya kemungkinan besar dan sangat besar. Apa dia? Dia mengajak orang pada pribadinya. Bukan kepada Allah. Itu pertama. Tidak tahu dia membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang ibadah, mana yang dilarang, mana yang halal, mana yang haram. Enggak tahu dia. Kayak dia berdakwah. Bagaimana? Ini perlu kita tahu bahwasanya berdakwah kepada Allah didasari dengan ilmu. Karena itu adalah para anbiya dan para rasul.
Ad'u ila Allah ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Lihat tuh. Allah Jalla wa'ala menjelaskan pada ayat itu. Saya mengajak orang kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita. Dakwanya adalah ikhlas kepada Allah. Tidak kepada pribadinya. Kalau dia berdakwah. Mengajak orang kepada pribadinya. Tidak ikhlas dia. Kalau dia berdakwah. Mengajak orang kepada kelompok, partai, golongannya. Sukunya, organisasinya. Atau apapun bentuknya. Berarti tidak ikhlas dia. Apa? Dakwah merupakan ibadah. Ingat, dakwah adalah merupakan ibadah. Dakwah itu ibadah. Bagaimana? Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada kita, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Wa man ahsanu qawlan. Di sini pertanyaan daripada Allah Azza wa Jalla adalah pertanyaan istingkar. Pertanyaan mengingkari bahwasanya tidak ada perkataan yang lebih baik. Berarti tidak ada perkataan yang lebih baik dari orang-orang yang mengajak kepada Allah. Orang mengajak kepada Allah artinya dakwah. Artinya perkataan yang paling terbaik adalah perkataan orang yang menyeru umat, mengajak umat kepada Allah. Ilallah. Ingat tuh. Itu adalah menunjukkan keikhlasan. Dan dakwah ibadah perlu dia syarat ikhlas. Ibadah dia perlu syarat. Ibadah perlu syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak ikhlas tidak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak terima. Hatta darah air mata kita. Tidak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Harus kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh ibadah. Kita dengarkan ayat Allah Azza wa Jalla kita baca. Di doa istiftah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li rabbil alamin. Seperti itu. Inna salati. Sesungguhnya salat saya. Wa nusuki. Wa nusuki dah dhabahi. Sembelian saya. Sembelian ibadah. Wa mahyaya. Kehidupan saya. Wa mamati dan kematian saya. Lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya adalah untuk Allah Jalla wa'ala. Karena Allah. Bukan karena mertua, istri, kaum kerabat. Tidak. Itu dakwah bersama Allah. Tidak bisa, dia harus ikhlas. Karena dakwah merupakan ibadah. Harus dia camkan pada dirinya. Satu syarat yang pertama daripada ibadah tersebut adalah ikhlas. Dakwah kenapa? Karena Allah. Bukan karena si fulan, bukan karena si alan, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena partai, bukan karena kelompok, golongan. Karena Allah. Itu dakwah, itu ibadah. Supaya apa? Supaya dakwah dan ibadah kita itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu baca rahmat Allah. Tidak bisa itu kita. Ya, yang penting dakwah Ustaz. Tidak. Harus ikhlas nih. Karena itu syarat ibadah. Dakwah merupakan ibadah. Harus syarat pertama dicamkan pada dirinya. Dia penuhi syarat pertama tersebut adalah al-ikhlas. Takhlisul ibadah. Lillah Jalla wa'ala. Mengikhlaskan peribadatan tersebut. Dan dakwah itu semata-mata hanya kepada Allah. Dan karena Allah Azza wa Jalla. Dan boleh yang lain. Nah dia tahu. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lauddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Liya'budullah. Beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, menyembelih kepada Allah, tawakal karena Allah, bernazar karena Allah, tawaf karena Allah. Seluruhnya dibikin dia. Kalau tidak. Illa liya'budullah mukhlisina. Lihat. Mukhlisina lauddin. Mengikhlaskan mereka itu kepada Allah ad-din. Ay amalan. Amalan ini ibadah. Seluruh ibadah. Seluruh amalan kita. Seluruh aspek kehidupan kita. Perkataan kita.
zikir kita, qiraatul Quran, keimanan kita, keislaman kita, apapun ibadah kita lakukan, harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Itu syarat pertama. Kalau tidak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Innamal a'malu binniyat. Hadis pertama Sahih Bukhari baca rahmatullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Terus paham kita konsep-konsep dan cara-cara khutbah, langkah-langkah demikian. Kalau enggak sia-sia ibadahnya. Kalau dia tidak ikhlas, enggak terima. Paham itu? Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah, dakwah juga demikian. Kalau dia tidak ikhlas kepada Allah, enggak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang mengikuti saya. Saya dan orang-orang mengikuti saya. Artinya Rasulullah SAW dan orang-orang mengikuti Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kata Syekh bin Baz dan para ulama salaf yang lain mengatakan kepada kita bahwasanya ana wa man ittaba'ani ini menunjukkan adalah syarat kedua daripada ibadah. Ingat tadi dakwah merupakan ibadah, dia punya syarat yang pertama ikhlas, yang kedua harus cocok dengan ana wa man ittaba'ani tadi. Saya dan orang-orang mengikuti saya. Artinya dakwah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya yang pertama kali? Tauhid, ingat. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kufar Quraisy, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, seluruh para anbiya dan para rasul, yang jumlah mereka tersebut lebih kurang 124.000 orang. Dalam hadis jelaskan demikian. Jumlah para rasul dan para anbiya itu 124.000 orang. Yang rasul saja 319 orang. Seluruh mereka itu mendakwakan umatnya, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu artinya. Tidak ada mereka berdakwah itu memulai dengan sistem ekonomi, dengan politik, dengan akhlak, dengan ini, itu sebagainya. Tidak. Dimulai dengan tauhid. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada kita, وَلَقَدْ بَعَثْنَا fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Allah Jalla wa ala mengatakan demikian. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Setiap umat sudah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Seorang rasul. Tidak ada umat yang tidak didatang oleh seorang rasul. Datang oleh para rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Lihat. Beribadah kalian kepada Allah. Artinya bertauhidlah kalian kepada Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Jauhilah syirik. Wajtanibut taghut. An ya'budullah. Wajtanibut taghut. Beribadah kalian kepada Allah. Dan jauhi yang namanya taghut. Taghut adalah apapun yang diibadahi selain daripada Allah. Itu dikatakan taghut. Apapun yang diibadahi, ditaati, dipatuhi, diagungkan, dikultuskan, disucikan. Sujud kepadanya, tawaf di depannya sebagainya, menyembelih untuk dia. Selain daripada Allah Azza wa Jalla, itu taghut. Apa bentuknya? Bentuk kuburan kerabat ke dia? Bentuk pohon ke dia? Bentuk batu ke dia? Bentuk lautan ke dia? Indonesia ini kita antik-antik dalam peribadahan, lihat. Ya, laut saja diagungkan kan? Jin. Takut dengan Nyi Roro Kidul. Diibadah oleh mereka. Kesajian. Itu syirik. Sampai ke dunia perbisnisan pun demikian. Hotel nggak boleh. Nomor 13 harus 12A, 12B. Sebab apa? Nomor 13 kamar itu adalah
kamarnya Roh Kidul. Tak kapan datang lah tahu dari Jawa langsung rahmatullah tuh lihat. Nah, keyakinan demikian ya, khurafat, keyakinan tahyul, keyakinan syirik seperti rahmatullah adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Buat dia apa? Dia meyakini ada selain daripada Allah yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Kita yakin la yadur wa la yanfa' illallah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tidak ada satupun yang bisa. Hatta Nabi kita SAW nggak bisa deh. Hatta malaikat nggak bisa. Yang bisa memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Ingat itu. Pak jemaah, ini yang di kita, di kalangan kaum muslimin, di negeri kita Allah sangat dangkal di hari ini. Akidah, tauhid, dangkal. Tapi itu, saking dangkalnya apa dia? Cinta kepada kafir dia. Senang kepada orang kafir, mencium orang kafir, sujud pada kafir, tunduk kepada kafir, cium tangan orang kafir. Seorang itu kedangkalan akidah itu. Kedangkalan tauhid. Hilang kepribadiannya sebagai seorang muslim. Yang Allah mengatakan kepada kita, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kalian din kalian, saya din saya. Kalian ibadah kalian, saya ibadah saya. Hilang. Kenapa tadi? Karena tidak dipelajari tauhid dan ibadah tadi. Tidak pelajari tauhid. Tidak pelajari akidah tadi. Rahmatullah. Akhirnya apa? Dangkal. Dari sisi keakidah tersebut. Dan loyalitasnya. Ya, kepada Allah dan Rasulnya SAW kepada kaum mukminin. Dan baraknya berpasrah ini pada kaum musyrikin, kufar dan sejenisnya. Rahmatullah, bahaya itu. Jadi, di sini, kata para ulama kepada kita, Pak Rahmatullah, ya, dakwah. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat tersebut, ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang mengikuti saya. Ini berarti menunjukkan adalah bahwasanya dakwah tersebut harus bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mengumpulkan kaum kerabatnya, Quraisy, kufar Quraisy dulunya adalah kerabat dia itu, sama dari suku Quraisy, ya, ada di situ Bani Adi, Bani Tamim, Bani Taim, seluruhnya dekat, ada pamannya. Di Bukit Safa pada rahmatullah. Dikumpul oleh beliau. Kemudian ditanya kepada mereka, bagaimana tanggapan kalian? Kalau seandainya saya katakan kepada kalian pada saat ini ada ini. Di belakang. Ya, di belakang gunung Safa, Bukit Safa ini. Kuda akan menerjang kalian. Terjang kalian oleh dia. Percaya nggak kalian? Apa jawab mereka? Wallah kami percaya. Wallah kami percaya. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Nabi, mereka yang memberi namanya Al-Amin. Al-Amin itu adalah orang yang paling dipercaya, yang memberi nama demikian itu adalah orang kufar Quraisy. Orang kufar Quraisy itu beri namanya Al-Amin. Artinya orang yang paling dipercaya. Dan bahkan mereka menyimpan uang dan harta mereka kepada Nabi SAW sebagai amanah. Beliau amin. Sangat dipercaya. Sangat jujur. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan, Ana Rasulun min Rabbil Alamin. Saya ini Rasul daripada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu rahmatullah naiklah sepanding Abu Lahab. Tapi itu, ketika mendengar ana rasulun min Rabbil Alamin, qulu la ilaha illallah tuflihu. Saya ini rasul daripada Allah Jalla wa Ala, maka kalian ucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah.
Itu disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Kalian ucapkan kalimat tersebut, kalian akan berjaya, kalian akan menang, kalian akan selamat dunia dan akhirat. Itu aja. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana? Kecelakaan bagi engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami di sini? Meradang dia, naik sebandingnya. Marah dia. Kamu mengumpulkan kami di sini untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah tersebut? Karena pada rahmatullah kufar Quraisy sangat paham dan sangat paham tentang kalimat la ilaha illallah. Sangat paham. Lebih paham dari kita di hari ini. Jauh lebih paham. Tapi mereka nggak amalkan. Saking pahamnya mereka tolak. Kalau kita dari ini enggak. Saking pahamnya dibuat syirik. Tidak paham namanya itu. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi nanti pergi ke kuburan keramat, minta kuburan keramat, tawaf di situ, mengambil berkah kuburan keramat, mengambil kiai kuburan keramat. Itu tidak paham kalimat tauhid namanya. Kufar Quraisy paham dan sangat paham dia. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Ucapkan oleh kalian kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Tuflihu. Kalian akan berjaya, kalian akan menang, kalian akan selamat. Marah Abu Lahab. Tabban laka. Alihada jama'atana? Kecelakaan bagi engkau. Pada paman kandungnya. Paman kandung itu. Abu Lahab itu rahmatullah paman kandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakak beradik dengan bapaknya Abdullah. Tapi karena Allah di tangannya hidayah dan taufik, enggak dapat taufik dan hidayah dia. Mati dalam keadaan kafir dan bahkan sudah dicap sebagai penduduk neraka sementara dia berjalan di depan kaum muslimin. Begitu kan? Surah Al-Masad. Tempat ada Habilah bi Watab. Pun itu. Dia yang pertama kali menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak mau tolak oleh dia. Walhasil Allah turunkan ayat Al-Masad, surah Al-Masad, maka dicaplah Abu Lahab sebagai penduduk neraka di permukaan bumi dan dia masih hidup. Yaitu paman kandungnya. Setiap Nabi SAW berdakwah, dia selalu di belakangnya dan menimpali apa dakwah Nabi SAW. Itu kerja dia di dunia. Sampai mati birahmatullah. Abu Lahab, dia paham dia. Orang kufar Quraisy tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah paham dia. Oleh karena mereka tolak. Sebab apa? Kalau mereka ikuti kalimat itu, seluruh peribadatan yang mereka lakukan di hari itu harus ditinggalkan. Mereka beribadat ke kubur, mereka mengagungkan para wali, mereka mengadat pohon, batu, dan sebagainya. Itu harus ditinggalkan. Hanya semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang enggak mau dia. Itu yang membuat dia meradang. Ya mungkin oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, ya, aja'ala ilahan wahida, ya, aja'ala ilahan wahida. Apakah dia akan menjadikan ilah kami hanya satu ilah? Ya, Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki ma'budat. Kaum musyrikin kufar Quraisy memiliki peribadatan yang sangat banyak. Ada yang mengibadati batu, kuburan, pohon, kan gitu kan. Ada yang mengibadati jenis macam-macam. Jin, syaitan. Nah, datang Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW mengajar kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Itu mereka tolak. Tidak mungkin ma'luhat atau ma'budat yang banyak ini, yang kami ibadat ini, jadi satu aja. Fa inna hadzal syai'un ujab. Ini adalah perkara yang aneh. Aneh dianggap oleh mereka. Dan demikianlah Islam. Dimulai ketika Nabi SAW datang pada masa itu, aneh dipandang oleh masyarakat kufar Quraisy. Dia satu-satunya yang beribadah kepada Allah yang ikhlas, ya. Yang lain tidak, syirik. Setelah itu baru masuk Islam istrinya, Abu Bakar, Ali dan seluruh penjara berkembang setelah itu. Yang jelas bagi kita di sini adalah bahwasanya ingat,
ibadah kepada Allah, ya, itu harus memiliki syarat dua tadi. Ikhlas, dan kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dakwah kepada Allah itu adalah merupakan ibadah, harus dia penuhi dua syarat nih. Kalau tidak ada dua syarat nih, nggak sah. Dakwah apapun namanya. Kalau dia berdakwah tidak kepada Allah, nggak terima. Kalau dia berdakwah tidak melalui cara bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, nggak sah. Itu dia. Apapun bentuk dakwah dari ini. Oh, sebulan berdakwah dengan cara begini, bulan berdakwah cara begini, bulan begini, pulang kelompok, pulang enggak. Dakwah kepada Allah, bukan kelompok, bukan partai, bukan golongan, bukan organisasi, enggak. Kepada Allah, dan sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW. Apa dakwah Rasulullah SAW? Tauhid, akidah, ibadah kepada Allah, memerangi kesyirikan dan bid'ah. Itu dakwah para anbiya dan para rasul itu. Ini yang ditinggalkan orang dari ini, Rahmatullah, ya, jauh daripada tuntunan dakwah para anbiya dan para rasul tersebut. Sehingga apa? Gagal. Dakwah selain berdakwah para anbiya pasti gagal. Jangan kita tertipu dengan banyak orang pengikut. Banyak pengikut Nasrani, banyak pengikut Rahmatullah. Kufar banyak pengikutnya. Yahudi banyak pengikut. Allah tidak nilai banyak pengikut. Allah dinilai adalah kuantitas, kualitas bukan kuantitas. Bukan banyak, tapi nilai. Itu dakwah kepada para anbiya dan para rasul tersebut. Nah, ad'u ilallah ala basiratin ana wa nittaba'ani. Saya berdakwah kepada Allah, ya, berdasarkan ilmu. Basirah itu artinya ilmu. Ala basiratin ay ala ilmin. Kalau kita melihat kepada tafsir para mufassirin, ala basirah itu artinya ala ilmin. Jadi berdakwah didasari dengan ilmu. Tidak bisa dakwah perasaan. Tidak. Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu kitab dan sunnah. Ilmu kitab dan sunnah. Yang dipahami oleh para salaf umat ini. Dipahami oleh para sahabat. Bukan ilmu yang kita pahami. Ilmu teknologi macam tak. Ilmu kitab dan sunnah yang disampaikan oleh dia. Qala Allah. Wa qala Rasulullah SAW. Wa qala sahabah. Itu ilmu. Itu dakwah. Itu para anbiya, para rasul itu dakwahnya demikian, ilmu, dasar ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada hak dia untuk berdakwah. Dan ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan belajar, menuntut ilmu. Belajar, duduk di majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, belajar sampai mati. Nggak ada batasnya. Nggak ada istilah tamat. Nggak ada istilah kenyang. Nggak ada itu. Ilmu sampai mati belajarnya. Sampai masuk kubur belajar waktu ilmu. Ilmu kitab dan sunnah. Dan itu yang didakwakan kepada orang. Bukan dengan perasaan kita. Bukan dengan pikiran kita, pendapat kita, pandangan kita. Tidak. Dakwah sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya SAW. Dakwah itu yang meletakkannya, mencanakannya Allah kepada Nabi-Nya SAW. Ikuti aja itu sudah. Aman. Selesai. Yang kita konsep lain. Oh, harus begini, harus begini. Tidak. Yang itu. Rahmatullah. Oh, kalian berdakwah pakai mic. Oh, silakan. Tidak masalah. Oh, berdakwah pakai mobil. Berangkat kemana pakai mobil, pesawat. Tidak masalah. Tapi pokok yang disampaikan apa dia? Tauhid dan akidah itu dia. Bukan akhlak saja. Tidak. Akhlak mengikut pada tauhid dia. Ekonomi mengikut pada tauhid dia. Orang kalau tauhid dan akidahnya benar, seluruh pribadinya dari ujung rambut ujung kukunya akan baik deh. Kalau tidak benar deh. Kalau tauhidnya nggak benar, akidahnya nggak benar, seluruhnya tidak akan benar. Tapi kalau tauhidnya benar, ibadahnya kepada Allah benar, akidahnya benar, keyakinannya benar, paham itu? Tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan bidah dan sebagainya, bidah tidak. Insya Allah Taala seluruh badannya kebaik itu. Tidak terbatas hanya pada makhluk jasa saja, seluruhnya. Tapi kalau tidak. Jadi ana wa man ittaba'ani ba'ala basiratin, di atas ilmu saya dan orang mengikuti saya. Itu dakwah para anbiya dan para rasul. Jadi kalau kita lihat apapun dakwah, ingat, apapun dakwah di hari ini, bentuk apapun dia, bagaimanapun caranya dia, bagaimanapun perkembangan dia, kalau tidak ada dua syarat ini,
tidak sah. Pertama, dakwah kepada Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW mengenai ibadah. Tadi jelaskan, dakwah merupakan ibadah. Terlanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya, ya, wal islah fil ard. Dakwah adalah dalam rangka memperbaiki di permukaan bumi ini. Islah, dakwah adalah islahiyah, memperbaiki, bukan merusak. Apa yang diperbaiki? Tauhid, akidah. Orang yang beribadah berbagai macam di hari ini, rahmatullah, orang melakukan kesyirikan dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Orang melakukan bid'ah dengan berbagai macam bentuk bid'ah. Seluruh apapun mukhalafah syar'iyyah yang menyelisih syariat itu diperbaiki. Dengan cara apa dia? Tauhid dan akidah tadi. Kata beliau, wa hadhihi tariqatur rusul alaihi wassalatu wassalam. Inilah cara para rasul, seluruh para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa dia? Al-islah fil ard. Memperbaiki di permukaan bumi ini. Apa diperbaiki oleh dia? Tauhid umat, akidah umat, ibadah umat. Jangan sampai dia melakukan kesyirikan dan sebagainya. Pak rahmatullah. Ini dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita pahami. Jadi, jangan kita membuat cara metode kita sendiri. Oh, dakwah di zaman ini, zaman now, zaman modern, zaman namanya IT. Zaman informatika macam-macam lah. Harus kita buat dakwah begini, enggak. Ini adalah merupakan tariqah, metode, cara, jalan daripada para rasul dan para anbiya, yaitu adalah berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengislah apa-apa yang ada di permukaan bumi ini, diperbaiki. Terutama kerusakan-kerusakan dari sisi akidah, tauhid, peribadatan yang rusak dilakukan oleh kebanyakan manusia dari ini, itu para anbiya dan para rasul dan para ulama perbaiki itu. Dengan apa dia tahu tauhid dan ibadah tadi. Kita lanjutkan. Ya. Kata beliau, wa min sya'nil insan ma dama ala qaidil hayati ay ya'mala wa yataharrak wa la yabqa sakinan wa jamidan la yataharrak. Fa imma yakuna 'amalu fil khair aw fi syarr. Lihadza ba'atha Allahu ar-rusula li da'wati an-nas lil khair wa tahdhirihim min asy-syarr. Wallahu ja'ala daraini lil jazaa' al-jannah wa hiya darul muttaqin al-'amilina bi ta'at wan nar wa hiya darul kafirin al-'amilina bil ma'asi was sayyi'at wa farraqa bainahum. Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau, wa min sya'nil insan, maka hendaklah di antara keberadaan dan posisi manusia tersebut, selagi dia hidup di dunia ini, hendaklah dia beramal. Beramal amalan yang soleh. Beramal amalan yang soleh. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita demikian. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Jalla wa Ala sudah menyalir kepada kita, sudah mengatakan wal 'asri, demi masa, demi waktu yang berjalan. Waktu yang berjalan adalah umur kita. Umur kita adalah waktu. Umur yang kita rasakan, yang kita habiskan, itu waktu. Ya, mulai dari kandungan ibunya sampai nanti dia meninggal. Itu asar, itu waktu. Dan tanpa terasa. Waktu berjalan terus. Karena ulama mengatakan al-waktu kas-sayf. Fa illam taqta'u qata'ak. Waktu itu sama dengan pedang, tajamnya. Kalau bukan kita memutuskannya, maka dia akan memutuskan kita. Waktu berjalan sari', cepat.
Apalagi di zaman kita ini merupakan alamatus sa'ah sughra. Merupakan tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Adalah takarubul azman. Zaman tambah dekat. Dan waktu tambah dekat. Rasulullah rahmatullah. Digambarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah ya as-sanah kasyahar. Setahun sama dengan sebulan. Gak terasa Bapak rasakan. Wallah jemaah rahmatullah, orang kalau artinya dia introspeksi dirinya. Dia tanya dengan waktu yang ada dia lalui, oleh sadar dia. Yang kita menganggap hidup akan lama, nak ada. Orang nak ada mencapai hidup di zaman ini adalah 200 tahun. Paling banter 100, 102, 103. Atau paling tinggi kadang-kadang kita lihat 70, 60, 80. Habis, berakhir. Kehidupan dunia. Tapi dikubur. Dikubur lebih atwal, lebih panjang. Bayangkan saja orang mati di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Abu Lahab, Abu Jahal mati di zaman Nabi SAW. Sudah 1.500 tahun sampai sekarang. Bagaimana? Oleh karena itu, rahmatullah, waktu itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ditanya, kemana waktu kita habiskan? Kemana waktu ini kita habiskan ketika kita hidup? Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis Sunan Tirmidzi, panjang rahmatullah, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yusala anhu an arba'. Kaki seorang hamba dari kiamat tidak akan bergerak telapak kaki kita itu sampai ditanya 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Kalian yang masuk sholat sunnah dulu 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat cepat. Sholat sunnah 2 rakaat cepat. Yang masuk sholat sunnah 2 rakaat dulu, yang masuk sholat sunnah 2 rakaat. Pertama, an umrihi fima afnah. Ditanyakan tentang umurnya. Kemana dihabiskan? Ditanya pada pertanyaan yang enggak kita kasih umur enggak ditanya. Karena itu di Madinah ini banyak orang lalai. Apalagi ini. Orang sanggup main ini 24 jam. Non-stop. Salat 2 rakaat lu. Udah salat. Udah. Sanggup mainin 24 jam. Non-stop. Tanpa berhenti. Tapi duduk baca Quran. Baca Quran. Mana sanggup demikian? Selembarnya kadang-kadang belajar rahmatullah sudah panas ekornya. Ya jemaah rahmatullah. Ini dunia jangan dianggap kita akan lama. Seorang muslim, seorang mukmin hidupnya bukan di sini. Di akhirat di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu kehidupan dia. Harus sadar kita itu. Karena Allah mengatakan pada itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, siapapun yang namanya manusia, dia akan merugi. Siapapun yang nama manusia. Manusia nih ya. Bukan Darwin. Ingat, Darwin monyet. Paham tuh? Darwin keturunan monyet dia. Dia nggak manusia, dia kirit dia. Tapi innal insana lafi khusr. Siapapun manusia, berada kerugiannya. Rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Beriman orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, orang bertakwa di sisi Allah mengatakan demikian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman, dan orang beriman tadi apa dia? Beramal dengan amalan soleh. Mengamalkan amalan soleh. Dan amalan soleh, tidak akan tahu kita itu amalan soleh, kecuali dijelaskan oleh dalil. Ingat itu, amalan soleh baru dikatakan itu amalan soleh, dijelaskan oleh dalil. Ada ayat, ada hadis.
Itu amalan soleh itu. Bukan amalan soleh dikerjakan oleh Pak Soleh, tapi amalan tidak soleh. Bukan itu. Paham itu? Amalan soleh, amalan yang ada dalil. Ada ayat, ada hadis. Bukan ada perasaan. Ya, amalan soleh, amalan yang ditentukan oleh dalil. Bukan itu oleh perasaan. Paham itu? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, lihat. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah Jalla wa Ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah menciptakan. Tujuannya apa dia? Liyabluwakum. Allah ingin menguji. Ayyukum ahsanu amala. Lihat. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya? Allah dalam ayat itu mengatakan ayyukum aktsaru amalan. Tidak. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling terbanyak amalannya. Tidak. Tapi dikatakan ayyukum ahsanu amala. Lihat ayat itu. Surah Al-Mulk. Ayat kedua itu. Ya. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, ingin menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik. Ingat, yang paling terbaik amalannya. Bukan paling banyak. Dan amalan paling terbaik dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad. Ini bisa baca kitab, lihat kitab tafsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kitab Ubudiyah juga menjelaskan demikian. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang harus memiliki dua syarat tadi. Al-ikhlas was-shawab. Ikhlas dia beramal itu karena Allah. Was-shawab, amalan dia itu cocok dengan amalan Rasulullah SAW. Itu dikatakan al-ikhlas was-shawab. Itu kata Imam Fudail bin Iyad. Kalau enggak baik deh. Jadi amalan baik itu bukan ukuran akal kita. Bukan ukuran perasaan kita. Bukan ukuran banyak orang. Enggak. Tapi menurut Allah dan Rasulnya. Karena Allah Azza wa Jalla juga mengatakan kepada kita dalam ayat lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Di akhir surah Al-Kahfi. Kata Allah Jalla wa Ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-Nya Allah Jalla wa Ala, bertemu. Di jannah bertemu, di akhirat bertemu. Ulama penafsir itu pertama. Yang kedua penafsir adalah faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan ganjaran daripada amalannya, ganjaran pahala daripada Allah Azza wa Jalla, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali dia melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Itu amalan rahmatullah. Amalan yang ikhlas, yang cocok dengan apa yang diamalkan, dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Karena mereka yang paling tahu. Mereka yang paling tahu tentang amalan yang baik, tidak baik. Itu mereka tahu. Nabi SAW paling tahu. Bukan kita. Di sini tadi, wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia siapapun dia akan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali beriman. Wa amilus sholihat, mengamalkan amalan yang soleh. Ini kecuali daripada Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang yang beriman tidak merugi dia. Kemudian orang beriman tadi bagaimana dia? Mengamalkan amalan soleh. Kemudian bagaimana? Wa tawasaw bil haqq. Dia siap menasihati di atas kebenaran. Yang dikatakan hak adalah Al-Quran dan Sunnah. Dia siap menasihati di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan atas hawa nafsunya. Tidak. Atas Al-Quran dan Sunnah. Wa tawasaw bis sabr. Siap menasihati dengan kesabaran.
Sabar. Saudara kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, anak istri kita. Sabar. Jangan kita jadi jargon baca rahmatullah. Jangan kita jadi bodyguard. Atau jangan kita lagi jawara kepada anak istri kita. Jangan. Ya. Haram bagi seorang suami baca rahmatullah memukul istrinya. Mungkin istrinya belum pakai jilbab misalnya. Ya pukul. Diajar, dididik baca rahmatullah. Punya sehat. Jangan kita jadi jawara rumah tangga. Nggak bagus. Nggak boleh. Kita mengambil orang baik orang tuanya serahkan pada baik. Kalau nggak mampu kita serang baik. Tapi kadang pukulan enggak. Baca rahmatullah. Berapa banyak sahabat baca rahmatullah tuh lihat sahabat. Dia ikut. Ibunya enggak ikut. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pemuda. Pemuda. Kaya raya. Berlente baca rahmatullah. Sangat bersih. Tampan dan sebagainya di kota Mekah. Dia masuk Islam. Ibunya enggak. Ya nasihati oleh doakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, doakan ibu sampai meninggal. Doakan oleh dia, diminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan ibunya. Didoakan oleh Nabi SAW ketika dia pulang, ibu masih Islam. Artinya banyak rahmatullah di sini kita lihat dah wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Sabar dan sama nasihati. Baca rahmatullah. Boleh kita pada hadis tadi. An umri fi ma'afnah. Ingat itu. Ditanya umur kemana dia habiskan. Jangan dianggap umur tidak ditanya. Ditanya. Sedetik kita habiskan umur itu kepada tidak manfaat. Ditanya oleh Allah SWT. Sekarang dari ini rahmatullah. La ilaha illallah. Miris kita melihat kaum muslimin. Kadang-kadang orang dengan umur tidak sadar berapa banyak antum lihat orang menghabiskan waktu. Padahal tidak bermanfaat. Padahal hadis Nabi SAW jelas. Sering dia dengar mungkin di khutbah Jumat. Di ceramah-ceramah. Di kajian-kajian. Dengar min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaat. Itu hadis rahmatullah kalau diletakkan di jidatnya ini, dia pahami itu, udah cermat, sadar dia. Min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya, apapun dia. Muslim rahmatullah adalah orang yang memberi manfaat pada yang lain. Seorang Muslim memberi manfaat pada yang lain. Menyelamatkan orang lain. Itu Muslim. Sekarang enggak. Pribadinya dizalimi oleh dia itu masuk kezaliman. Pribadi dia, kezaliman seorang Muslim kepada pribadinya adalah menghabiskan umur, menghabiskan waktu tanpa manfaat. Itu kezaliman yang dia lakukan terhadap dirinya. Dan ini sekarang yang sangat miris kita perhatikan di kalangan muslimin banyak. Oleh karena rahmatullah, banyak istighfar kepada Allah SWT. Ya, obat dari para sebelum itu adalah istighfar. Istighfar, baca astagfirullah, baik yang pendek dan panjang kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita daripada kelalaian tersebut. Karena lalai, tidak lalai. An umri bima afnah. Umur. Kemudian as-sababihi fima ablah. Masa mudanya, sabab. Ketika dia muda. Kemana dia habiskan? Fima ablah. Untuk apa dia habiskan masa mudanya? Oleh rahmatullah, itu hadis. Ya. Di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita akan bergerak telapak kaki kita sebelum ditanya itu. 4 pertanyaan. Ya, umur, kemudian masa muda, kemudian harta, wa an malihi, min aina tasabah, harta bendanya, dari mana dia dapatkan, wa aina anfaqah, kemana dia belanjakan. Di antara bentuk kufur nikmat seseorang kepada Allah, di antara bentuk kekufuran nikmat seseorang kepada Allah, pengingkaran nikmat seseorang kepada Allah adalah ketika dia menghabiskan hartanya bukan untuk ketaatan kepada Allah. Itu dikatakan kufur nikmat. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala in syakartum ya wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kalian bersyukur, ditambah oleh Allah Azza wa Jalla nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur, azab Allah sangat keras dan pedih. Di antara kufur nikmat adalah menghabiskan harta benda bukan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. 4 pertanyaan tersebut, dari mana kita dapatkan dan kemana kita habiskan. Pada rahmatullah, Allah al-bisawab. InsyaAllah kita sholat dulu, nanti bisa kita sambung kitab tadi, kitab Kabair Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kata beliau tadi di mukadimahnya. Ya. Wa min sya'nil insan ma dama ala qaidil hayat ya'mal wa yataharrak. Di antara bentuk keberadaan dan aktivitas seorang manusia itu selagi dia masih hidup, hendaklah dia beramal, bergerak, dan jangan dia hanya diam saja, atau jangan dia memposisikan dirinya sebagai jamidan, benda beku, mati, tidak bergerak sama sekali. La yataharrak, tidak bergerak dia. Fa imma ayyakuna amaluhu fil khair, imma dia seseorang yang adalah amalannya di dalam perkara kebajikan, atau fi syarr, imma dalam kejelekan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ba'atsar rusula. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul li da'watin nas lil khair, untuk mengajak manusia kepada kebajikan, wa tahdhirihim minasyarr, dan mewanti-wanti mereka dan menjauhkan mereka daripada kejelekan. Wallahu ja'ala darain, Allah menjadikan kepada kita 2 tempat tinggal, lil jaza, untuk ganjaran yang akan diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada siapapun yang akan menempati tempat tersebut. Imma adalah jannah, wa nasallallahu min ahliya, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menjadikan kita sebagai penduduknya. Wa yadarul muttaqin, dan dia adalah merupakan tempat orang yang bertakwa, al-amilina bi ta'at, yaitu orang-orang yang beramal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa imma an-nar, imma adalah neraka. Dan neraka, wa yadarul kafirin al-amilina bil ma'asi, itu tempat-tempat orang yang kafir dan orang-orang beramal dengan perbuatan-perbuatan maksiat, wa sayyiat, wa farraqa bainahum faqal. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membedakan di antara 2 penduduk ini, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah mereka itu menyangka, apakah mereka yang mengerjakan ijtarahu sayyiat ay amilus sayyiat, apakah mereka yang mengamalkan amalan-amalan yang jelek, syirik, bidah, khurafat, tahyul, seluruh mukhalafah syar'iyyah, ya, apakah mereka mengira anna ja'alahum, kami jadikan mereka tersebut kalladzina amanu, sama dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengamalkan amalan soleh. Apakah sama mereka di dalam kehidupan mereka dan kematian mereka? Sa'a ma yahkumun, akan alangkah jeleknya cara berpikir dan cara pertimbangan dan cara keputusan mereka putuskan. Artinya mereka menganggap orang yang beramal jelek sama dengan beramal baik. Tidak akan sama pada rahmat Allah. Tadi darain, imal jannah wa iman nar. Jannah penduduknya ada, neraka juga ada penduduknya. Allah sudah memposisikan, sudah menciptakan, tapi kita nggak tahu orangnya. Nggak tahu kita. Yang penduduk surga adalah dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla tadi adalah darul muttaqin, orang bertakwa, muhsinin, muslimin, ya, orang beramal-amal yang saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sayasirun ila dzalkal makan.
dia akan mendapatkan tempat itu. Sebaliknya demikian juga. Orang yang mengamalkan amalan jelek, kekufuran kepada Allah, kesyirikan, kemunafikan, bid'ah sebagai rahmat Allah, Allah akan mencampakkan ke neraka. Tergantung kadar dosa dan apa yang dilakukan oleh dia. Kalau kadarnya kufur adalah kekal neraka. Kalau kadarnya syirik besar adalah mati dan pada syirik, kekal neraka. Tapi kalau ashabul ma'asi, para pelaku maksiat, kabair dan sebagainya, insyaallah taala tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah azza wajalla, idza syaa ghafara lahu wa hadza min fadlihi. Kalau Allah menghendaki diampuni dosanya, dan itu adalah merupakan bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Wa idza syaa ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, kalau tidak diazab oleh Allah azza wajalla, itu adalah merupakan bentuk keadilan dia menyiksa si hamba tersebut sesuai kadar dosanya. Tapi ingat, akhir perjalanan adalah ke jannah Allah azza wajalla. Dia mukmin, muttaqin, dan punya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kecuali kufar, tidak ada cerita. Musyrikin, munafikin, pada rahmat Allah. Karena itu tidak akan sama orang yang melakukan kejelekan dan kebaikan, akan sama di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Allah di ayat lain, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidin fil ardh. Apakah kami akan menyamakan, akan menjadikan mereka-mereka yang beriman kepada kami, kepada Allah azza wajalla, dan mengamalkan amalan soleh, samakah dia mereka-mereka tersebut dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah kal fujjar, sama dengan orang pelaku-pelaku dosa? Mustahil. Tidak akan sama dia. Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, "Fallahu jalla wa ala yumayyizu baina af'ali ibadihi wa la yadhlimu ahada." Di sini, di ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala membedakan di antara perbuatan-perbuatan hamba-hambanya, dibedakan oleh Allah azza wajalla. Muttaqin, mukminin, muhsinin. Fujar, munafikin, musyrik. Itu beda itu. Antum lihat di sisi nama aja beda. Muttaqin beda dengan muhsinin. Ya, artinya muttaqin, muhsinin sama itu. Dengan musyrikin beda dia. Namanya nama syar'i tapi berbeda. Muttaqin orang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Musyrikin orang melakukan kesyirikan. Munafikin orang munafik. Fujar orang pelaku dosa. Itu rahmatullah akan sama dibedakan oleh Allah azza wajalla di antara perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan si hamba tersebut, dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Fal muhsinu yudha'afu lahu ihsanuhu wa yaziduhu min fadlihi. Allah Subhanahu wa taala fal muhsin. Orang yang melakukan kebajikan, yudha'ifu lahu. Allah akan melipat gandakan kepadanya ihsanahu, kebajikan-kebajikannya, dan ditambah oleh Allah azza wajalla pada keutamaannya dan dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Wal musi, orang yang jelek dan keji, imma ayya'fu anhu aw yujazihi bimithli sayiatihi. Orang pelaku-pelaku maksiat, orang pelaku kejelekan di dunia, imma pertama diampuni oleh Allah, wa imma diganjari oleh Allah sesuai dengan kejelekan yang dilakukan di dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Kata Allah azza wajalla, barang siapa yang mengamalkan, yang datang kepada Allah dengan satu kebajikan, Allah ganjari 10 kali lipat daripada kebajikan tersebut. Dan barang siapa yang datang kepada Allah melakukan satu kejelekan, tidaklah diganjari, tidak dibalas kejelekan tersebut kecuali dengan semisalnya. Ini bentuk keadilan dan rahmat kasih sayang Allah kepada makhluk tersebut, baik orang mukmin, muttaqin atau musyrik atau apapun. Allah rahmati mereka, diganjari amal mereka sesuai dengan amalan mereka. Dia musyrik, diganjari dengan musyriknya. Dia muttaqin, diganjari dengan muttaqinnya. Dia melakukan kejelekan, diganjari satu kejelekan, bukan 10. Tapi kebajikan 10 kali lipat, dan lipat ganda oleh Allah azza wajalla sampai 700 kali lipat dan melebihi. Kesyirikan diganjari kesyirikan, munafik ini menafikan. Keadilan daripada Allah azza wajalla demikian rahmat Allah dunia dan akhirat, dan Allah tidak akan menzalimi siapapun daripada makhluk itu. Bagi rahmatullah, Allah alam bisawab. Sampai sini kita tutup menjadi sini.
Insyaallah kita sambung pertemuan ke depan dari Senin depan insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.